Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Matang para alim ulama, para sepuh kupini sepuh, para ustaz ustazah, para kiai lan ibu nyai, lan sederek-sederek ingkang Allah hormati. Khususipun dumateng beliau guru kita inggih menika almarhum Romo Kiai Muhammad Komarudin saha ibu nyai Emi Suprapti ingkang kula takdimi lan kula mulyakaken. Ingkang mugi-mugi dipun paringi sehat selalu, panjang umur lan dijembaran rezekinipun. Ingkang kula hormati Gus Khairul Anam, Gus Amin Ma'ruf, Gus Faidul Manan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam lan pengajar Pondok Pesantren Darussalam. Boten ketinggalan rancang-rancang santriwan lan santriwati ingkang kula tresnani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini di acara rutinan Pondok Pesantren Darussalam. Salawat serta salam tidak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Wontenipun kula teng mriki kula mung badhe nyampeaken sekedhik tentang babagan thalabul ilmi. Napa niku ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini. Karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu, seseorang lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi ala fariidatan kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim, karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan bahagia dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu pula. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu, dan di mana saja harus tetap kita cari sekalipun di negeri Cina.
Banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama atau pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan. Dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usai sekolah. Karena dengan kesempatan yang bagus, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai dini, berarti dia benar-benar bisa meraih kesempatan emas. Karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni akhirat kelak. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, untuk itu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulit sekali melupakan, seperti sulitnya melupakan dia. Bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima sesuatu ilmu, tetapi mudah pula melupakannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita harus merasa tergugah dalam hati kita masing-masing, sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun. Baik mengenai waktu ataupun tempatnya, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka janganlah lupa untuk mengamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkan. Jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seseorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah dengan mengamalkannya ilmu yang telah didapat. Cukup semanten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun kangge kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Menawi wonten kelembatan kula nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.